Oke, sebelum memulai mengerjain tugasnya, sekarang kan tugasnya pakai Dart ya. Sebelum itu cek dulu nih, oh website Dart tuh kayak gimana, kayak dokumentasi saya, dokumentasi apa namanya requirementnya dan lain-lainnya gitu. Pertama nih cek dulu kita web dulu ya. Di webnya Dart itu di Dart ya. Nih contoh Dart programming. Ini itu dia portable fast produktif, nah gitulah. Kita mau install Dartnya, Dart ini butuh apa aja sih gitu kan, spesifikasinya lah. Nah, ini dia bisa diinstal di Windows, Linux, sama macOS. Di Windows itu dia cuma bisa di 64 bit, tapi dia nggak bisa di 32, dan dia bisa di OS Windows 11 sama 10 gitu. Kan ketahuan karena sekarang pakai Windows 11 jadi udah aman. Terus ini nih ada pilihan nih mau install di mana. Cara installnya nih, install lewat package manager atau pakai Docker atau install Flutter. Flutter ini dia framework ya, yang pakai bahasa pemrograman Dart. Jadi kalau install Flutter itu udah otomatis bawa apa namanya SDK Dart-nya gitu. SDK itu apa sih? Software Development Kit. Dia kayak semacam apa ya? Semacam file yang semacam uh, program, iya file atau program lah itu untuk si bahasa pemrograman Dart-nya. Ini bisa lewat zip atau nge-build SDK dari source gitu nih. Ini ada peringatan dan support. Ini kalau misalnya Dartnya ada mau kayak bantu Google lah hitungannya buat apa namanya buat memperbaiki nih misalnya kayak report di Dartnya ada error apa enggak atau misalnya kayak bisa masukkan apa enggak bisa ke sini. Itu. Terus ini cara instalnya nih. Instalnya pakai Chocolately. Apa yang Chocolately sih? Buka dulu. Sama sebenarnya. Kita harus buka dulu yang namanya dokumentasi. Ya, kita buka lagi. Apa sih itu Chocolately itu? Kita ke install. Nah, Cokol ini tuh, nah apa yang harus kayak diketahui lah untuk spesifikasinya. Ini support di client server operation. Oh, jadi bisa di Windows biasa, bisa di kayak sistem apa namanya server gitu. Terus dia perlu PowerShell versi 2 ke atas. Habis itu dia perlu Net Framework versi 4.8. Nah, dari sini nih kita mau apa nih? Kita kan install buat sendiri kan, buat centric, buat individual, buat pribadi nggak ada kayak satu pun lain lah itu gitu. Kita pilihnya ini. Nah di sini kan ada instalan. Cara pertama installnya itu pakai administrative shell. Sebenarnya ini juga terkenal. You can also install as no an admin, non admin. Jadi ini dia bisa install tanpa run as administrator gitu. Cuman caranya beda. Mendingan kita ikutin admin aja. Pertama kan buka shellnya dulu ya. Ya buka shell. Shellnya cara buka shell gimana? Ketik aja shell, terus di run as. Oke, ini udah nih tampilan sel yang run as. Dia pasti akan bawa sistem di kedua itu. Terus dia ada peringatan nih, ada catatan. Business bla 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 bisa dibaca. Oke, terus jalani dulu. Cuman kalau jalan ini nanti kayak apa ya? Kayak aplikasi pertama kan ke close. Gitu, aplikasi semua pun ke close gitu. Nah, ini lanjut aja langsung install nih. Tinggal copy paste aja di sini. Di copy terus paste sini, terus enter aja. Tungguin. Nah, ini warning at phone. Nah, dia menambah warning karena sebelum ini udah install si Chocolate ini. Apa namanya package manager ini. Nah, kita udah install si Choconya. Sekarang kita install si Dartnya nih. Tinggal di copy juga. Paste sini di install. Nah, dia juga udah terinstall nih. Si Dartnya versi 2.5.1. Ini versi yang stable yang paling terbaru itu. Oh, ada nih versi
3.10 already install, sudah terinstall. Si Dark kita ini udah keinstall versi 3.10. Ini si Cokonya itu versi 2.5. Oke, ini udah beres. Sekarang tinggal kita pilih text editor. Text editor itu udah banyak ya, text editor. Ada yang ada yang biasa sering dipakai lah. Itu Visual Studio Code, ada pakai Sublime, ada Notepad++, macam-macam lah tuh itu. Cuman sekarang kita pakainya Visual Studio. Nah, di Visual Studio itu dia begini ya, apa namanya? Oh ini tuh, sidarnya update. Oke, udah. Pertama ini kan dia kan gini nih. Gimana ya? Lalu kita close dulu. Close. Ini close folder. Oke, ini tampilan awal harusnya gini ya. Pertama-tama install dulu ekstensi si Dartnya ya. Dartnya. Nah ini Dart nih, paling atas yaitu. Udah install aja ini. Install nanti kayak Dart yang syntax ini, terus yang getter ini juga akan terinstall otomatis. Enggak, yang ini enggak, ini sih yang high lagi nih. Udah, kalau udah kita pilih folder dulu nih, mau nanti ngoding kita di mana. Ya, saya contoh di musik aja deh, musik. Udah masuk nih, ya. Terus kemudian kita beli show all comment pakai jadi control shift P. Nah kita kan mau ngejain tugas itu, uh, kita bikin projectnya dulu sidarnya di paling atas nih ya. Terus di sini ini ada banyak pilihan, tapi pilihnya yang CLI application aja nih. Itu CLI dilihat tuh. Kemudian application with basic argument parsing yang uh, yang untuk kita belajar tugas aja lah itu. Bilang ini. Nanti pilih foldernya lagi nih. Kita mau taruh di mana? Taruh situ aja misalnya uh, tugas pertama. Oke, enter. Udah. Dia lagi ngebikin nih package-nya si apa namanya si datnya nih. Nah udah beres di apa namanya di package apa namanya tadi itu di project. Nah, proyekan yang udah di generate tadi itu kalau kita mau ngoding itu pertama-tama itu di bin ya bin di Flutter ini lah. Ini sebenarnya kalau mau dibikin file baru juga bisa, tapi kita gini aja. Contoh ya, kita hapus semua aja, dihapus. Oke, ya. Kan tugas pertama itu dia apa nih? Bikin pewarisan dengan extend person ini. Tugasnya pewarisan. Pertama nih bikin kelas hewan dengan metode suara. Terus dia ngecetak eh, cetak hewan berbunyi. Kemudian buat kelas kucing yang extend dari kelas hewan. Berarti kelas kucing ini dia turunan dari kelas hewan. Jadi eh, metodenya apapun yang nanti di kelas hewan itu bisa dipakai di kelas kucing kayak gitu. Terus menimpa metode suara. Dia oke nimpa. Jadi nimpa si suara ini yang udah ada di sini timpa tapi jadi timpa ngeprint implementasi meong gitu. Setelah itu buat objek kucing dan manggil metode suara kucing. Oke. Pertama-tama pertama-tama itu pertama-tama kita bikin kelasnya dulu nih. Tadi kan bikin kelas itu dia pakai huruf kecil ya. Kelas perlu hewan ya, hewan. Biasakan huruf pertama apa nih huruf pertama kelas itu dia harus kapital ya. Nggak boleh kecil, nggak boleh kecil ya apa? Nggak boleh kecil, dia dia akan apa ya akan error dan tidak apa namanya tidak mengikuti yang namanya best practice kayak gitu. Kita bikin kelas dulu.
Oke, tadi di itu butuh apa tuh? Butuh mana? Ya kan? Dia mau manggil nih suara nih ya. Tuh, Paulsen kelas hewan, dia punya metode. Kita bikin metode dulu. Metodenya suara. Oke, suara ini dia apa nih? Print. Kita kan mau nyetak tuh, nyetak apa dia? Hewan berbunyi, hewan berbunyi. Nah, sudah. Dah, kita di sini udah bikin, oh salah titik koma ya. Setelah coding jangan lupa titik koma. Ini kita udah bikin kelas hewan. Nah, terus selanjutnya itu kita bikin pewarisan untuk kelas hewan ini. Pewarisan kelas hewan. Kita bikin kelas kucing. Dia kan mau warisi si kelas hewan. Jadi yang ada di dalam ini metode ini bisa dipakai di kelas kucing kayak gitu. Kita extend hewan. Oke, apa nih? Nah, tapi tadi itu dia itu menimpa ya tuh menimpa metode suara nih. Kalau mau nimpa metode metode yang ada di sini itu pakai namanya override. Oh, override. Nah, kayak gini, override gini. Oke, setelah itu baru kita timpa yang tadi tuh. Kita mau nimpa suara kan, void void suara. Kita mau nimpa apa tadi? Kita print meong, ya, meong kan. Oke, meong. Dah, yaudah nih. Jadi eh, kita pernah bikin kelas hewan dulu. Dia punya metode suara. Yang suara ini dia apa namanya punya keluaran. Dia ngeprint hewan berbunyi. Terus kita bikin kelas lagi namanya kelas kucing, yaitu dia turunan dari hewan. Maksud turunan tuh dia si kelas kucing ini apa namanya? Dia tuh kayak bawa semua metode. Dan tadi kan ada metode, ada konstruktor, ada apa namanya? Ada tipe data dan lain-lainnya itu. Nah, itu bisa dibawa semua sama si kucing gitu. Nah, kan sini kan dia si hewan tuh punya ini apa namanya? Punya metode suara. Nah, jadi bisa diambil nih. Bisa diambil di sini. Bisa dibawa lah itu aja ke kucing karena kita udah nurunin si kelas hewannya ke kucing kayak gitu. Nah, karena sama harusnya kalau misalnya sama itu nggak bisa gini. Kita mau menimpa nih, nimpa si suaranya ini metode suara. Jadi tambahin override kayak gitu. Terus tadi apa? Setelah itu buat objek kucing dan panggil metode suara. Nah, setelah ini bikin nih apa namanya? Mau manggil si tadi tuh objek kucing ya objek kucing. Jadi kita bikin dulu void main. Nah, void main ini tuh fungsinya apa sih? Fungsinya setiap kayak aplikasi dart ini dibikin itu void main ini yang akan di running pertama kali begitu. Oke, terus ini tadi apa? Metode kucing. Nah, kucing kita pakai alias aja, pakai alias kakek biar gampang. Ini kucing. Oke, sekarang tinggal pakai dinamika. Nah, dia punya metode nih. Metodenya suara. Itu dari suara, titik koma. Udah. Terus itu di run deh. Tuh. Dia akan keluar meong. Begitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ini sudah selesai. Lanjut yang ini. Fungsi nilai kembalian. Oke. Buatlah fungsi hitung luas persegi yang menerima satu sisi parameter. Satu parameter sisi. Dia bertipe apa namanya? Tipe data integer atau int dan mengembalikan luas dari persegi. Jadi sisi kali sisi.
buatlah program untuk menghitung luas persegi dengan sisi 5 dan tampilkan hasilnya. Oke. Nah, jadi gini. Ini kita hapus dulu ya, hapus dulu. Pertama-tama kita bikin apa namanya? Bikin tadi apa tuh? Fungsi ya, fungsinya. Fungsinya tuh kan dia kan nama fungsinya hitung luas ya. Oke, nah, hitung luas ini dia apa punya punya apa namanya? Punya parameter itu namanya sisi, dan sisi ini bertipe data integer kayak gitu. Jadi cara cara simpelnya itu gini, kita lu integer dulu terus nama fungsi. Nah, nama fungsi itu biasakan awalnya itu kecil ya, kecil tapi nanti setelahnya besar gitu, luas persegi. Oke, apa nih di dalamnya? Tadi kan dia punya satu parameter. Nah, dia punya parameter sisi dia tipenya ini ya, sisi. Oke, di situ dia dan mengembalikan luas dari persegi. Luas persegi itu sisi kali sisi, berarti return sisi kali sisi, sisi kali sisi. Nah, oke. Udah gini toh. Ini buat fungsinya ya. Terus lanjut bikin runningnya, debuggingnya gitu. Kita void main apa nih, kita mau ambil sih kan, buatlah program fungsi menghitung luas persegi dengan sisinya 5 gitu, terus ambil hasilnya. Nah, karena ini kan langsung panggil kan, kita pakai aja deh, karena nilai 5 ini integer nih ya kan, 5 ini kan angka ya, angka itu integer, dia langsung aja deh in hasil, contohnya kita hasil sama dengan panggil apa nih, sama dengan kita panggil fungsinya. Nah, di fungsi ini tuh dia ada tanda panah in, berarti dia punya harus diisi nih ini berapa. Ini berapa? Kita mau isi 5 ya. Nah, 5 titik koma. Nah, habis itu setelah itu kan kita mau lihat nih, mau lihat hasilnya, berarti print hasil. Sip. Nah, tinggal di run nih. Oke, sini kan. Nah, sini kita input 5. Nah, hasil ini apa namanya? variabel yang dimana dia manggil hitung luas ini, fungsi hitung luas nih. Dia ini kan wajib lah hitungannya, wajib harus diisi nih sisi ini, kita isi 5. Jadi jalan fungsi ini dia return sisi kali sisi, berarti 5 kali 5 hasilnya 25 gitu. Ya udah ya, lanjut ya. Nah, membuat kelas dan objek. Oke, buatlah sebuah kelas buku yang memiliki atribut judulnya, tipe datanya string, pengarang string, tahun terbit in. Kemudian buatlah sebuah metode info yang mencetak informasi buku tersebut dalam format buku, judul karya pengarang, terbit bla 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 bla. Dan tahun terbit 2022 dan panggil metode info. Oke. Jadi kita bikin kelasnya dulu nih. Hapus dulu ya. Pertama-tama ini bikin kelas buku dulu ya. Kelas